Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus di season kedua 19 Juni 2020. Mari saudara kita satukan hati kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab Dia Allah yang hidup. Haleluya. This is my desire to honor you, for with all my heart is in you.
moment I'm awake. Salam Ibu Setiorini, Tuhan Lord, memberkati. have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya. Mas Dipta bisa berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kemuliaan-Mu, sehingga di malam ini Tuhan kami boleh melaksanakan live, kami boleh streaming kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami naikkan, apa yang kami panjatkan, apa yang kami puji Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, Amin. boleh harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Glory. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kiranya Tuhan yang atur sendiri acara live kali ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhan berkati hamba-Mu Buria dalam menyampaikan Amin. firman. Kiranya apa yang diucapkan, apa yang disampaikan boleh berasal daripada-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Give thanks. Salam Pak Siswa, salam Pak Joko Warsito. Tuhan memberkati. Give thanks to the Holy One. Glory, haleluya. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the
poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu. Kami perkatakan roh yang ada di dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saat ini kami satukan hati kami. Kami perkatakan Roh Kudus, Engkau punya kuasa atas setiap kami. Urapi kami tim PDH. Urapi setiap saudara kami yang streaming dimanapun berada saat ini. Engkau bebas bekerja Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom luar biasa. Malam yang luar biasa. Kita semua boleh mengalami lawatan Tuhan, urapan Tuhan yang luar biasa. Tim BDH boleh menaikkan pujian yang Tuhan mau, yang dikenan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah dibacakan sama Mas Bagas di season pertama di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saudara, dan di ayat yang ke-11 tolong Mas. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Saudara, karunia, berbagai macam karunia dikerjakan satu roh, yaitu roh Allah, Roh Kudus. Untuk itu saudara, yang pertama tadi, karunia untuk apa Mas Bagas? Yang pertama tadi saudara, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh
yang sama Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang yang sama, roh yang sama, Roh Kudus memberikan iman, dan kepada yang lain Roh Kudus ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang memberikan Roh Kudus memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Roh Kudus ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini teramat sangat penting, saudara. Semua ada 9 karunia, semua digaris bawahi, dikasih tinta warna merah. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa karunia membedakan roh, saya dan saudara akan dijadikan bulan-bulanan kuasa kegelapan. Saya dan saudara tidak akan pernah mengerti. Seperti kesaksian kami tadi di awal, saudara ya, tanpa membedakan roh, saya tidak tahu. Saya waktu itu di Semarang orang baru. Di setiap persekutuan doa, mungkin kita diundang untuk menyampaikan firman di sebuah gereja, di dalam persekutuan doa, dimanapun saudara yang dikasih Tuhan. Oh, salam Bu Ria, maaf Bu, putus-putus dari Pak Dwi ya. Dalam nama Yesus, sinyalnya menjadi baik dalam nama Yesus, dalam pengaturan Tuhan. Tegal, di mana Pak Dwi berada, saya percaya lawatan Tuhan turun, sehingga Pak Dwi bisa streaming dengan kasih kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, roh itu saudara, karunia tanpa karunia membedakan roh. Saya tidak tahu apa-apa saudara, dan saya nggak ngerti. Tapi betapa pentingnya karunia membedakan roh ini. Bermacam-macam roh. Sehingga saudara, saya dan saudara mudeng mengerti apa yang roh itu. Apa roh yang ada di dalam setiap persekutuan. Saya ulangi, tidak semua yang datang ke gereja, tidak semua yang bernubuat, yang berbahasa roh, itu dari Roh Kudus. Karena Ria di dalam pelayanan kami, Ria mengalami, Bu Ana jadi saksi di sini. Beliau begini, dan begini. Bernubuat, berbahasa roh, tapi kata Roh Kudus dia bukan daripadanya, api asing, roh lain. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semua belajar, miliki keintiman. Gak ada yang lebih indah selain intim dengan Tuhan. Saudara akan menjadi luar biasa perkasa. Ya, mari saudara kita belajar. Terus lanjut ayat 10 Pak Gub. Ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Amin. Haleluya. Membedakan terus. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Terus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, karunia yang berhubungan dengan kuasa dan mujizat. Contohnya saudara di dalam firman Tuhan, kita buka di dalam 1 Raja-Raja tentang Elia, Pak Gub. Elia dan janda di Sarpat. 1 Raja-Raja 17. Tolong. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Enggak semua, sebentar. Tadi udah Puria tandai. Haleluya. 1 Raja-Raja 17. Mulai itu ayat 7.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara ya tidak perlu dibacakan, nanti nggak cukup waktunya. Saya akan sampaikan saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, Elia bersiap ke Sarpat ya, dan di sana dia bertemu dengan seorang janda di Sarpat, yang waktu itu saudara janda ini nggak memiliki apa-apa, hanya segenggam tepung dan minyak sedikit dipuli-puli. Tapi saat Elia Nabi Allah ini berfirman, berkata kepada janda di Sarpat ini, buatkan 1 roti bundar untukku, baru kau buat untukmu dan untuk anakmu. Saat janda ini melakukan apa yang dikatakan Elia, mujizat dialami oleh janda di Sarpat ini saudara. Dia dan anaknya bisa makan beberapa waktu lamanya, tidak kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janda ini membuat roti seperti yang dikatakan Elia. Janda itu saja belum makan, dia juga lapar. Dia dan anaknya membutuhkan. Tapi akhirnya dia buat dan dia berikan roti itu kepada Elia, kepada Nabi Elia. Lalu apa yang terjadi? Janda di Sarpat itu dan anaknya tidak pernah kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu karena iman. Itu adalah iman di dalam keadaan yang situasi yang tidak memungkinkan. Berapa banyak saudara kita nggak ngalami mujizat, kita nggak ngalami kasihnya Tuhan karena apa? Kita melihat kepada keadaan. Kalau saja waktu itu janda di Sarpat ini melihat keadaan, tepung segenggam dan minyak yang tinggal sedikit dipuli-puli, saudara, dia nggak akan buat itu buat Elia kalau dia waktu itu melihat keadaan. Tapi karena dia tidak melihat keadaan, saudara, dia melakukan seperti yang dikatakan Elia. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saat anaknya sakit, saudara, janda ini membawa anaknya kepada Elia, dan Elia menolong. Ditidurkan badannya dia di atas anak ini. Anak ini mengalami kesembuhan, saudara. Saudara, di ayat 21. Mas Dipta, tolong bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar ke atas dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Kata janda di Sarpat, saudara ya. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Melihat kenyataan baru percaya. Mari saudara, kita jangan memiliki iman karena melihat, tapi kita belajar, saudara. Kita belajar untuk sekalipun saya tidak melihat, saya mau percaya. Kita belajar percaya tanpa reserve. Kita belajar bahwa Allah yang kita sembah hidup. Belajar mempercayai pribadi yang hidup itu, saudara. Belajar percayai dia pribadi yang hidup. Dia bukan mati, tapi dia hidup. Dia mati, bangkit, hidup, bangkit, naik, menyediakan tempat buat saya dan saudara. Kalau saudara mengenal pribadi Allah Jehovah, Jesus Christ, saudara mengenal karakter Roh Kudus, saudara pasti akan selalu mengalami mujizat di dalam mengiring Tuhan. Hari lepas hari, saya hidup karena percaya. Hari lepas hari mengalami kasih Tuhan. Hari lepas hari mengalami cintanya Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia mujizat ini akan dialami bagi setiap pribadi yang punya keintiman, pribadi yang percaya kepada Tuhan tanpa reserve, iman yang disertai perbuatan, iman yang tidak melihat kepada keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara tidak akan berfungsi apa-apa. Gak ada gunanya kalau saya dan saudara masih terus lihat keadaan. Belajar dari seorang janda di Sarpat, dari 1 Raja-Raja 17 ini saudara. Baca firman Tuhan ini saudara dari ayat yang pertama saudara ya. Dari ayat yang ke-7 sampai dengan selesainya. Baca, kita belajar. Dia melakukan. Sekalipun saudara, dia itu sekalipun pertama tidak percaya. Tapi akhirnya dia melakukan apa yang Nabi Elia firmankan kepada dirinya saudara. Demikian juga kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 30 dan 31. Mas Tifta tolong bacakan. Efesus 4 ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah lain. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Dengan cara ini saudara membuang. Kalau masih ada malam hari ini, kenapa pribadi lepas pribadi tidak mengalami kuasa Tuhan, kepenuhan roh, hanya bisa selalu kerjaannya mendukakan roh. Saudara, karena apa saudara? Coba sekarang malam hari ini kita benar-benar Tuhan telanjangi kami, bukakan semua yang terselubung. Saudara, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan saya dan saudara menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, buang 5 roh ini saudara. Buang dalam hidup kita dalam nama Yesus. Apabila masih ada yang ke-5 roh ini tinggal di dalam kita saudara, saudara hari lepas hari hanya mendukakan Roh Kudus Allah. Yang saya dan saudara lakukan, apabila masih ada ke-5 roh ini tinggal di dalam saya dan saudara, berarti saya sudah mendukakan Roh Kudus Allah. Hal ini yang membuat Roh Kudus menangis. Roh Kudus didukakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan termasuk penyembahan berhala. Apa yang menjadi berhala hidup kita? Mungkin saudara, anak kita. Wah, kita selalu, semuanya anak nomor 1. Ada saudara yang seperti itu banyak. Anak itu kan berkat Tuhan toh. Kita dikasih anak putra putri cantik dan ganteng. Itu kan dari Tuhan. Masa kita sampai sebegitunya melebihi cinta kita kepada Tuhan? Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang pencemburu. Kita menjadikan anak kita lebih daripada Tuhan. Mengasihinya sampai sebegitunya ada saudara. Wah, ada sekali, banyak. Sampai saya bilang gini di Roh Kudus, kasihan dia. Dia begitu merajakan anaknya.
Mungkin kalau kita melakukan sesuatu buat anak, buat keluarga sudah biasa, bolak-balik saya bilang. Tapi apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain? Untuk anak ya biasa. Dunia katakan kerja mati-matian. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kata dunia. Tapi maukah kita melakukan sesuatu untuk anak orang lain? Saudara, mari kita belajar. Jangan sampai kita mendukakan roh. Jangan biarkan ada kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Saudara, kepahitan ini dalam hidup kita. Supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, praktekkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Karena itu saudara dan saya, mari kita belajar, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dari dunia itu. Yang duniawi. Matikan, sekalipun kita tinggal di dunia, namun kita mau belajar untuk mematikan semua yang ada di dunia ini. Keinginan daging. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7, saudara. Tolong Mas Dipta. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman-Nya katakan matikanlah semua yang dari dunia ini, saudara. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, yang akan mendatangkan murka Allah atas setiap kita yang memelihara roh-roh yang tidak daripada Tuhan ini, saudara. Mari kita matikan. Ini yang Allah mau, yang Allah kehendaki dalam hidup setiap kita. Kalau kita ingin sungguh-sungguh tinggal di dalam kuasa Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, jangan sekedar respon, tapi segera lakukan. Respon tanpa tindakan percuma, saudara. Harus disertai tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Berapa banyak orang respon? Di sana sini, kasihan aku. Kasihan aku sebenarnya. Tapi sebenarnya aku tidak kasihan. Dibolak-balik, saudara kan? Aku kasihan sakjane mau nolong, tapi sebenarnya aku tidak kasihan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Memadamkan roh itu bahaya. Menjadikan kita akan mati rohani kita. Gak ada, bisa kita tahu, gak ada kepekaan, saudara. Jangan padamkan roh, jangan dukakan roh. Sangat berbahaya menentang Roh Kudus. Karena dia napas hidup, pertolongan, kubu pertahanan saya dan saudara. Dan selanjutnya, saudara, poin selanjutnya, jangan menentang Roh Kudus. Firman-Nya ada di dalam Kisah 7 ayat 51. Saudara yang dikasih Tuhan, tolong Mas Dipta. Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Nenek moyang kita tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Berapa banyak hari-hari ini orang menentang Roh Kudus, menentang Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita jumpai, bahkan yang di dalam gereja pun menentang Roh Kudus.
Shalom. Di dalam gereja, di dalam persekutuan doa pun menentang Roh Kudus. Kalau yang di luar kan ya nggak tahu toh saudara. Mereka nggak tahu siapa itu Roh Kudus, apa itu nggak ngerti. Yang di dalam ini konteks ini untuk kita orang-orang yang sudah ke gereja. Tapi tidak percaya kepada pribadi Roh Kudus. Apa itu? Ini loh saudara, menolak Roh Kudus. Bagaimana saudara ketika saudara dikasihi Tuhan, ketika ada lawatan Roh Allah turun di dalam gereja, seorang pendeta sudah diam. Ria ngalami. Ria nggak pakai kesaksian orang, Ria ngalami. Sudah diam. Diam Bu, diam. Jangan begitu sudah, duduk aja diam. Saya akan sampaikan, nggak tahu saudara berapa minggu ini nanti tentang manifest Roh Kudus. Saudara biar tahu cara kerja Roh Kudus. Macam-macam saudara ya. Nanti, karena kita mengalami perjumpaan, saya katakan kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tetapi kekristenan berbicara tentang perjumpaan kita dengan Roh Kudus. Nanti, saudara kita akan belajar bersama, ya, hari lepas hari. Biarkan Roh Kudus yang mempersiapkan segala sesuatunya. Berapa banyak pribadi lepas pribadi yang menentang Roh Kudus. Tidak tahu mana lawatan Roh Kudus, mana bukan. Anak dirasuk setan dikatakan dilawat Roh Kudus. Yang dilawat Roh Kudus dikatakan dirasuk setan. Kalau ini dibiarkan, hancur segala sesuatunya. Binasa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Saya dan saudara harus berhati-hati, waspada. Harus tahu tentang kasih Tuhan, tentang cara kerja Roh Kudus. Saudara, mari kita belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang Tuhan mau untuk kita pikirkan. Perkara yang di atas, yang daripada Roh Kudus. Buka di dalam Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Amin. Mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari dunia yang bisa binasa, yang sebentar akan lenyap. Yang ada dipikirkannya bagaimana caranya memperlebar kerajaannya selama di dunia. Bukankah itu yang terjadi saudara? Sampai mengalami kerugian demi kerugian pun masih nggak peka. Rumahnya nggak cukup satu, banyak. Rugi terus, dikontraknya juga dirugikan. Banyak hal kejadian-kejadian yang ganjel-ganjel tapi masih nggak peka. Saudara, mereka yang hidup menurut daging memikirkan yang dari daging. Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, pimpinan roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang dari roh? Menyenangkan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Selalu membuat gembira, Roh Kudus dibuat bersukacita. Kalau hidup menurut Roh Kudus, saya dan saudara hanya mau memikirkan bagaimana caranya menyenangkan pribadi agung mulia. Setiap pribadi yang mau dituntun dipimpin oleh Roh Kudus, dia selalu mengizinkan roh itu yang mengambil alih hidupnya dalam setiap aspek kehidupannya. Mutlak milik Roh Kudus. Roh yang tawan hidup kita, saudara. Demikian juga yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A. Tolong Mas Dipta. Amsal 23 ayat 7 bagian A. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amin. Orang yang membuat perhitungan dengan dirinya sendiri. Inilah saudara.
Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Karena mereka yang menurut daging hidup dan dikendalikan oleh hasrat hawa nafsu yang menguasai hidupnya. Jadinya hancur, saudara. Harta yang ditimbun di bumi ini ngengat dan karat memakannya. Kan sudah saya sampaikan, yang kita layani rumahnya lebih dari 10, lebih dari 15. Semua kita tahu ya, yang streaming malam hari ini, yang tidak tahu mungkin hanya beberapa saja. Tapi kacau, anaknya ditinggal, mamanya sudah meninggal, papanya menikah lagi, kacau, tukaran, saudara, berantem. Itulah, saudara, ada di sekitar kita. Makanya setiap saya pelayanan, saya selalu sampaikan, mau lihat. Ini loh, belajar dari ini, saudara. Firman Tuhan kita harus hidup menurut roh. Dipimpin roh. Orang yang dipimpin roh, saudara, dikendalikan oleh roh. Menetapkan pikirannya hanya di dalam roh dan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Lihat betapa dahsyatnya pribadi yang dipimpin roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita fokus ke diri kita sendiri, ndak perlunya kusuruh anakku ikut pelayanan, tim PDA ngapain juga, ndak digaji. Ndak usahnya istriku ikut pelayanan, ndak digaji ini. Kan di rumah ada gawe. Lebih baik di rumah fokus. Tapi saya mengucap syukur tim PDH. Semua memiliki iman yang berkualitas. Saudara, hari ini kami di grup. Betapa kami mengucap syukur, Roh Kudus itu mengerjakan sukacita sepanjang hari ini. Saya katakan terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Romdona, terima kasih semua yang telah mendukung pelayanan sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Berkat dukungan saudara sekalian yang terkasih. Semua yang ada di tim PDH, yang ada di grup, yang ada di WP, semua yang streaming malam hari ini, terima kasih, matur nuwun. Saya sampaikan semua karena kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah mengirimkan putra-putrinya untuk boleh melayani. Upahnya Tuhan sudah sediakan. Matur nuwun Pak Joko, matur nuwun Pak Dwi. Kasih setia Tuhan melingkupi keluarga lepas keluarga. Saya bersyukur, saudara. Kuasa Tuhan, beliau dipimpin roh Allah, hidup menurut roh, mengerti mana kehendak Allah, mana kehendak dunia. Kehendak dunia ya supaya kita binasa, hidup tinggal di dalam hawa nafsu, dikuasai nafsu. Tapi kalau kita tinggal di dalam roh, mengerti kehendak, ini putranya pulang les, langsung streaming. Yang cewek sudah bareng sama kakaknya yang satu, Mas Bagas. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Ayo kita bersama-sama belajar hidup menurut roh. Tim PDA dibuktikan. Amin, kata Bu Santi. Seneng, saudara. Suami dan anaknya merapat mbek Tuhan ya, Bu. Seneng toh? Guyu, Bu, bersuka cita, bersyukur. Katakan give thanks Jesus Christ. Bapaknya juga bergabung, setia streaming. Wah, senenge hatiku. Hidup tinggal di dalam roh dan kebenaran. Saya bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi sebelum streaming, saudara, sore tadi kita
chattingan sama Bu Santri istri Pak Joko, Bu Romdona, bahwa kasih Tuhan luar biasa. Kita membicarakan tentang kasih setia Tuhan. Hari ini luar biasa, saudara. Saya berkata semua karena kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, besok kita masih belajar supaya kita ini nggak memadamkan roh, tidak menyakiti hatinya Roh Kudus. Kalau menyakiti, saudara, kalau menjaga hati Big Boss begitu setitinya, begitu perfect, tapi hati Roh Kudus dibiarkan selalu terluka. Mari, malam hari ini saya katakan, jiwaku, jiwa Ria, bertobat, jaga hati Roh Kudus, lakukan keintiman, terus kerjakan. Saudara, saya akan berdoa. Malam hari ini firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan di bagian B, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, supaya kita dapat membedakan. Mari saya akan berdoa. Matur nuwun Gusti Yesus, berkat-Mu turun atas saudari kami yang streaming malam hari ini. Dimanapun berada, lawatan Roh Kudus turun, jamah setiap mereka. Di dalam nama Yesus, kami rindu karunia-karunia dicurahkan, kuasa Allah dicurahkan, roh yang sama yang mengerjakan setiap karunia demi karunia, saudara. Mari kita minta Tuhan, biarlah yang streaming malam hari ini dilimpahi dengan karunia-karunia yang daripada Roh Kudus. Demikian juga kami, tim PDH, kami boleh diperlengkapi dengan karunia-karunia, sehingga saat kami melayani jiwa-jiwa, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, besok kita akan hadir di jam yang sama dalam program Kasih Kristus. Mari kita terus belajar. Kita belajar pribadi yang akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Haleluya. Katakan give thanks, glory, Because He's given Jesus. life, His Son. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara bisa beristirahat dalam hadirat-Nya. Kasih-Nya melingkupi. Dalam nama Yesus.